Oke, baik. Kita sapa lagi teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba berdiskusi mungkin bersama salah seorang narasumber kita. Beliau adalah seorang guru atau praktisi sekolah inklusi. Saat ini beliau adalah pengelola sebuah sekolah inklusi, dan ternyata beliau juga adalah seorang founder komunitas, namanya Komunitas Literasi Kayang. Apa itu Komunitas Literasi Kayang, apa itu sekolah inklusi, mungkin akan kita tanya-tanya lebih lengkap, lebih lanjut kepada beliau. Oke, saya coba bacakan sepintas mungkin dari biografi beliau. Beliau adalah seorang kelahiran Takengon, seseorang yang kelahiran Takengon, saat ini sudah memiliki 2 orang anak. Yang pertama di usia 22 tahun, dan yang kedua berusia 16 tahun saat ini ya. Beliau tinggal di Banda Aceh, tepatnya di Mirut Taman. Sudah menulis sejak tahun 2018 dan telah menerbitkan 3 buku. Waduh, sudah 3 buku, berarti rata-rata setahun menerbitkan 1 buku ya. Dan lebih hebatnya lagi, beliau sudah menulis 30 judul buku antologi. 30 judul artinya 30 buku antologi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Beliau adalah praktisi sekolah inklusi dan penggagas strategi Kayang. Itu yang perlu kita tanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan strategi Kayang, lalu apakah sekolah inklusi itu gitu ya, dan mengapa beliau mendirikan komunitas literasi Kayang. Untuk itu coba kita cek dulu Bunda Inaya sudah bergabung atau belum. Sampai saat ini belum bergabung ya, kita cek. Tadi sudah kita hubungi. Kita undang. Oke. Alhamdulillah Bunda Inaya sudah bergabung bersama kita. Iya. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sedang berada di mana nih Bunda? Di rumah atau lagi di luar? Di rumah, di sekolah. Saya sekolah itu sekaligus rumah ya. Oh, sekolah sekaligus rumah. Sayang. Ya, berarti Iya, di sayang. Abi, sayang. Suaranya gede. Tadi dengar ribut karena masih rame-rame. Iya, iya. lagi Bunda. Sekolahnya kayak rumah karena kan PAUD ya. Jadi kayak rumah. Yang di Mirut Taman atau yang di Lingki nih Bunda? Ini yang di Lingke. Oh, yang di Lingki. Ya. Kok tahu? Oke Kok tahu Bunda. Mirutama? Kok tahu Mirutama? Ya, tahu lah. Pernah ngekos di situ. Oh, oh iya ya, Oke iya Bunda. iya betul betul. Oke, pernah pernah lah di Banda Aceh kuliah gitu kan. Oke Bunda, tadi sepintas sudah diceritakan nih sedikit tentang biografi Bunda. Mungkin teman-teman perlu tahu lebih detail nih Bunda. Mungkin bisa diceritakan Ya. Bunda. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Segala warahmatullahi wabarakatuh. segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali bisa bersama-sama bergabung di sini menyapa kawan-kawan di Takengon. Aku Ranggayo, walaupun arat Ah, arah Siregar, walaupun ada Siregarnya, saya lahir itu di Pantiraya. Pantiraya bener meriah sekarang ya. Eh, Cuman ya, ya benar takdir ya. Allah, ya kadar Allah tuh saya SMP, SMA-nya itu di Loksmawi. Terus kuliahnya di Banda Aceh,
bertemulah saya dengan lelaki yang sangat baik sekali. Dengan seorang lelaki, sehingga saya betah tuh tinggal di ini, tinggal di Banda Aceh, Aceh Besar. Banda Aceh itu tidak jauh ya, cuman hanya Ya, sebelah kiri kakinya di Banda Aceh, sebelah kanan di Aceh Besar. Jadi nggak jauh-jauh, masih di pinggiran, dekat kampus Niruk Taman ya. Alhamdulillah saya menikah di tahun 98. Adik 98 udah lahir belum? Udah ya? 98. 98 udah lah. Oh, udah ya. Lahirnya 89. 89 lahir ya. Oh, berarti masih lari-lari umur 10 tahun ya. Jadi, Masih lari-lari lah masih. ya, 98 saya menikah. Sekarang anak saya yang tertua, yang paling besar itu udah umur 22 tahun. 22 tahun, yang paling kecil 16 tahun. Dan saya banyak anak yang ini ya, banyak anak di luar, di hati, yang lahir dari hati itu rame. Ada 40, 50, Ya, ada yang 100 rame. Jadi mungkin mau cerita sedikit lah ya. Saya punya boleh Bunda. kenapa apa sih? Ya, strategi Kayang ya tadi ya. Betul, Saya betul. praktisi di sekolah inklusi. Jadi dari tahun 2009 itu saya bergabung di sebuah sekolah inklusi waktu itu di Banda Aceh. Di tahun 2009 saya melamar menjadi seorang guru TK ya. Jadi seorang guru TK, ternyata TK tersebut menerima anak-anak berkebutuhan khusus di tahun 2009. 2010 saya 6 bulan saya di sana jadi diangkat jadi wakil kepala sekolah. 1 tahun jadi wakil kepala sekolah, langsung mengelola jadi kepala sekolah sekaligus mengelola itu sampai tahun 2021. Jadi sekitar Wow. 12 tahun lah saya berwarawiri di sekolah inklusi, sehingga di tahun 2021 itu akhirnya saya bersama anak saya yang tertua, kebetulan dia juga sekolah di sarjana, mau selesai sarjana psikologi, dan concern juga terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya bilang sama anak, kenapa kita tidak mengembangkan, kita buka sekolah sendiri gitu kan, karena anak juga saya lihat concern sekali terhadap anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kami berdua dibantu dengan teman-teman juga membuka sekolah inklusi yang sekarang berada di Lingke. Nah, Di LinkedIn. ternyata ketika ya pertama sekali bergabung di sekolah inklusi itu agak sedikit bingung ya, karena pada masa itu tidak ada satupun format. Sampai hari ini pun rasanya saya masih belum ada format khusus ya. Bagaimana sih mengelola sebuah sekolah inklusi, apalagi 10 tahun yang lalu kan masih meraba-raba. Saya juga background saya itu dari PAUD itu tidak ada, TK juga tidak ada. Ketika diberi kepercayaan saya mengelola itu, jelas kita pertama shock juga, bagaimana ini ada anak autis, ada Down syndrome, ada yang anak gangguan perilaku gitu kan. Ternyata saya yakin sekali dengan ayat Al-Quran, ketika Allah memberikan kesulitan, Allah akan sebenarnya sudah menggandengkan dengan kemudahan gitu kan. Hanya saja apakah kita berkeluh kesah, ya secara manusiawi mungkin kita tentu ada, saya juga tidak munafik, tentu ada kaget, shock gitu kan. Tapi apakah kita berlarut terus dengan keluh kesah kita tanpa mau keluar dari masalah gitu kan. Akhirnya bersama teman-teman, apa solusinya? Yuklah kita lakukan hal-hal gitu kan. Saya kumpulkan kawan-kawan guru waktu itu, bagaimana sih menyusun program pembelajaran untuk ABK, bagaimana cara menggabungkan, karena misi dari lembaga itu adalah inklusi, menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak kebanyakan. Kalau saya katakan anak kebanyakan bukan anak normal tidak normal ya. Kalau ada bahasa kita kan anak normal dan tidak normal. Selalu saya sampaikan ini. Mengapa saya tidak sepakat dengan bahasa normal tidak normal? Karena tidak ada produk Allah yang gagal. Kalau ada anak normal tidak normal, berarti ada yang gagal kan? Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Allah tuh menciptakan yang sempurna. Kenapa menjadi tidak sempurna? Karena kita punya pola bahwa yang sempurna itu bisa baca, bisa menulis, bisa begini, bisa begitu. Punya kita sendiri yang menyimpulkan yang normal itu seperti apa, yang sempurna itu seperti apa. Padahal setiap anak yang lahir itu dia membawa bakat, membawa kemampuan, dan membawa cahayanya masing-masing gitu kan. Walaupun dia butuh mungkin perlakuan kita yang khusus. Jadi membedakan anak kebanyakan dengan anak berkebutuhan khusus, ada perlakuan khusus misalnya.
Kalau dalam materi pembelajaran, kita mungkin membuat PPI, program pembelajaran individual. Jadi ada 10 anak, seorang guru itu harus bisa mengobservasi ke 10-nya. Tidak boleh menyamakan ya. Misalnya anak ini pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, semua ke 10 anak ini harus menyerap gitu kan. Jadi itu namanya tidak paham cahayanya anak ya. Ada anak memang dia tidak, mungkin ada kemunduran di perkembangannya, di cara belajar, konsentrasi dan lain sebagainya. Sehingga eh, Allah tadi memberikan kesulitan, tapi Allah itu memberi kami kan akal, pikiran gitu kan, mencari tahu, berusaha bagaimana cara menghadapi anak tantrum, bagaimana menyusun program gitu kan, gagal. Jadi kalau gagal itu ada, setelah gagal kita coba lagi, alhamdulillah akhirnya kita menemukan sebuah strategi namanya strategi Kayang. Strategi Kayang itu saya ambil dari sifat Allah Rahman dan Rahim. Sesungguhnya Allah itu sudah menitipkan Rahman dan Rahim ke seluruh makhluk hidup. Ke hati manusia, Allah titipkan ke hati manusia. Bagaimana kita mampu mengimplementasikan Rahman dan Rahim itu yang paling terpenting. Bagaimana kita menyamakan anak yang berbeda ini, tapi kita coba rangkul mereka dengan kasih sayang. Ketika dia tidak nyaman di dalam strategi Kayang itu ada poin-poin penting. Gitu. Yang pertama harus jujur. Dari pimpinan dulu nih. Pimpinannya harus jujur melakukan dan lain sebagainya sampai nanti ke anaknya. Sampai anaknya sudah tahu, bisa menyampaikan ketidaknyamanannya gitu kan. Bagaimana ketika anak tantrum, bagaimana seorang guru menghadapinya, itu semua kita dapatkan di strategi Kayang. Kalau saya bahas ini mungkin panjang ya, nanti kita itu. Nah, dari itulah akhirnya di tahun 2018 kita bukukan, dan saya waktu itu bukan sendiri khusus ya, bukan khusus saya mengajukan untuk ikut lomba, tapi diminta untuk mewakili Kota Banda Aceh, dibuat lomba di Banda Aceh untuk melombakan strategi yang saya lakukan di sekolah untuk ke pengelola PAUD se-Kota Banda Aceh. Alhamdulillah dapat juara 1. Setelah itu ke provinsi dan akhirnya ke nasional. Di nasional itu mereka sangat antusias ketika melihat, ibu benar nggak sih, ibu punya murid itu 70, ada 20 punya murid 50, ada anak ABK-nya sampai 15 orang. Ada, saya bilang, buktinya ada, ini saya tunjukkan foto dan lain sebagainya. Bagaimana cara berkomunikasi, dan mereka itu ternyata saya menganggap apa yang saya lakukan kemarin bersama kawan-kawan itu hal yang biasa, biasa aja ya gitu kan. Tapi di luar sana itu hal yang luar biasa gitu kan. Bu, gimana sih ini tantrum? Gampang aja tuh guru, karena guru sudah menghayati mungkin kan. Ketika anak tantrum begini caranya, itu udah mudah aja. Sehingga saya terkaget-kaget ya. Oh iya, rupanya yang kami lakukan ini luar biasa ya gitu. Itu saya baru sadar. Nah, di tahun 2018 itu saya menulis, di tahun 2019 berpikir gini, karena awal ikut lomba, saya suka ikut lomba tapi pengecut. Pengecut kan. Cuman hari itu saya pikir gini, sudahlah, saya ikut lomba ini berniat kepada Allah, saya ingin sampaikan kepada seluruh kawan-kawan di PAUD, teman-teman di PAUD, bahwasanya apa yang kami lakukan di sekolah kami biar banyak teman yang tahu gitu kan. Tapi dari sana cikal bakal akhirnya strategi itu saya bukukan. Saya bawa, ya, diterbitkan akhirnya oleh Pilar Pustaka. Di setiap penerbit kan punya ini ya, mereka tuh punya aturan sendiri gimana si bestseller itu gitu kan. Kalau menurut mereka katanya isinya bagus, kata mereka, besok jumlah penjualannya di atas, mereka sudah tentukan kalau penjualan sekian, mereka akan memberikan hadiah bestseller untuk ini ya, buat buku. Dan anehnya lagi kan Dek kan, ibu itu bunda selalu gini, melakukan sesuatu itu nggak pernah punya tujuan nanti kayak gini, itu nggak. Jadi pas dibilang, bunda bestseller ya, lah kok bisa bestseller ya gitu. Enggak bunda, karena penjualannya sudah segini, terus isinya begini. Oh ya gitu ya gitu. Jadi waktu melakukan sesuatu itu kadang-kadang ike orang kaya ini gogoh menjenuara. Maksudnya ikhlas aja lah pokoknya gitu ya. Pokoknya orang udah tahu aja lah gitu kan. Nanti Bun mintain ini ide ini, ya ambil terus lah gitu, nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Tapi ternyata sampai hari ini kalau orang bilang, bunda kalau gini-gini, nggak kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Saya biasa-biasa aja gitu. Jadi akhirnya diberikanlah di buku saya itu bestseller.
Saya malu sebenarnya, saya bilang saya menulis masih biasa-biasa aja, tapi bestseller. Bersyukur sekali saya buku itu banyak dibaca oleh teman-teman PAUD yang ada di beberapa kota di Indonesia, mulai dari Bali, dari beberapa teman-teman lah. Dan ketika saya pergi, di sini saya bersyukur kepada Allah. Allah itu berikan ke apa namanya itu, saya itu punya bakat suka Kemudahan. bicara, punya Oh bakat iya. banyak berbicara. Jadi kemana saya pergi, kalau saya pergi kemana-mana tuh saya bicara inklusi, karena saya menganggap ini adalah Allah titipkan. Karena saya tuh tidak pernah terbayang bisa bekerja di PAUD inklusi. Saya tidak digiring oleh Allah. Niat saya dari awal ketika menikah, saya tidak pergi kemana-mana. Saya hanya mengurusi anak sesuai dengan niat saya. Saya tidak bekerja waktu itu, cuma bekerja sebentar aja, tapi akhirnya tidak berhenti sampai anak saya yang perempuan sudah kelas 4 SD, yang laki-laki umur 4 tahun, 5 tahun saya bekerja, dan anak itu saya bawa kemana-mana. Anak saya yang laki-laki saya bawa kemana-mana, dan di TK itu suami saya sangat senang karena katanya biar saya bisa juga membawa anak. Jadi saya bawa anak sesuai dengan doa saya. Saya bilang saya mau menikah, saya kepingin anak saya yang dampingi, dan Allah berikan itu gitu. Sampai saya di PAUD, saya nggak pernah lepas anak. Saya lepas anak ketika dia di MIN, tetapi tetap saya dampingi. Ya namanya di PAUD ya, masih putaran anak aja saja. Jadi itulah cikal bakal akhirnya saya punya buku di bestseller, dibaca oleh banyak orang. Semua orang bilang itu bagus, tapi saya masih nggak percaya diri juga. Terakhirnya di tahun 2021, tahun 2020. Tahun 2020 itu pemerintahan Aceh memberikan saya rezeki membawa saya ke Mekah. Tuh, alhamdulillah membawa saya ke Mekah Dari buku karena itu saya ya. juga, iya, iya. Dari buku itu tuh ya. Ya, dari Mungkin buku dari itu buku. makanya saya menangis, ya Allah, ya Allah, apa yang saya lakukan bersama teman-teman, Allah itu mengijabah. Padahal saya tidak ke sana ya. Kayak Bunda sampaikan tadi, Bunda tuh nggak pernah. Nanti Bunda kayak gini Bunda gini enggak. Ketika Bunda lomba pun Bunda berdoa, ya Allah, niat hamba hanya satu ya Allah. Hamba ingin menyampaikan ke kawan-kawan semua di Indonesia karena udah ke nasional. Inilah yang kami lakukan di sekolah kami. Tidak lebih ya Allah, aku berserah padamu gitu kan. Detik-detik saya mau tampil juga di nasional kan terih gitu, kita pernah tangkuh gak turun dari pesawat juga ya kan. Biasa kalau pergi selalu nggak pernah tidak didampingi suami. Saya pernah takut ketinggian, tapi hari itu kan dengan takut grogi, saya kecil ketemu orang-orang di Indonesia yang kebetulan daerah lain tinggi-tinggi besar-besar gitu kan. Saya ya Allah gitu kan. Pas mau tampil dengan laptop saya rusak dan lain sebagainya, itu ujian. Saya bilang tapi saya Bismillah aja. Niatnya ingin menyampaikan ke kawan-kawan di seluruh Indonesia apa yang saya lakukan gitu. Tahun 2020 akhirnya saya diberikan hadiah oleh pemerintahan Aceh karena buku itu. Saya umrah, pulang saya umrah lockdown di Maret 2000, tahun 2000 tuh Maret itu lockdown. Maret ya. Kami bersedih karena waktu itu PAUD swasta, bayangkan saja PAUD swasta di sekolah diberhentikan, kita tidak boleh kemana-mana. Orang tua tahulah ya, nggak perlu kita bahas. Orang tua ada yang mau membayar uang SPP, ada yang tidak mau gitu kan. Bulan pertama kami masih penuh gaji, tapi bulan kedua sudah tidak, bulan ketiga apalagi gitu kan. Terus saya bilang gini, Ya. kawan-kawan, kita tidak perlu bersedih, saya bilang. Jadi saya berpikir untuk menghibur teman-teman, kami buat grup menulis. Waktu itu buku pertama kami tentang pom-pom. Iya, iya, iya. Pom-pom dan bala. Ini ada Bu Uma ya di sini ikut. Hai Bu Uma, ada Bu Uma juga ikut. Itu judul tulisannya itu pom-pom dan bala, itu salah satu guru kita, Bu Uma, akhirnya terpilih untuk menjadi buku di cover di depan. Saya ambil bukunya ya. Jadi ada bukunya, itu buku Boleh, pertama boleh. sekali. Boleh ya? Buku pertama kali komunitas Kayang, literasi Kayang itu ya Bunda ya. Jadi ini bukunya yang pertama. Nah ini waktu itu buku ini masih belum atas nama literasi, belum atas nama komunitas literasi Kayang, tapi atas nama sekolah waktu itu kan. Jadi ini pom-pom dan balan, persahabatan pom-pom dan balan, ini ada Bu Uma juga ikut di sini. Jadi akhirnya kami berkumpul. Nah
Itu hebatnya media. Kenapa kita tidak memanfaatkan media? Ketika saya mungkin ya, kita tidak boleh berprasangka. Ada yang menyampaikan gini ke saya, Bu Ina, semuanya diupdate katanya kan. Saya selalu berikhtiar begini. Niatkan saja itu adalah dakwah kita. Saya ingin mengajak kawan-kawan. Saya update selalu. Silakan orang suka tidak suka, update saya itu lillahi ta'ala. Saya tidak pernah mau menyindir orang lain. Saya sampai kenapa saya dengan suami selalu kemana-mana saya update, karena saya ingin menyampaikan kepada pasangan-pasangan muda, berbahagialah dengan suamimu bukan dengan pacarmu. Bucinlah Ya. kamu dengan suamimu bukan dengan Iya, iya. pacarmu. Kan? Itu kan literasi juga kan, memanfaatkan Betul. digital kan. Jadi Iya, akhirnya betul. dari iklan-iklan saya menulis ini, banyaklah masuk inbox, habis itu di WA, Bunda kami kepengen nulis, Bunda kami kepengen nulis. Akhirnya terciptalah sebuah Aneh ya. grup waktu itu. Termasuk saya juga tuh, Iya, Bunda ya. ya, gimana? Termasuk saya juga ikut ya. Iya, iya, Kepengen iya. gitu, betul. Selamat bergabung teman-teman yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung dan ada Ya, jadi berkumpullah kami ibu-ibu guru. Akhirnya hasil ini Maha Cinta Guru. Maha Cinta Guru. Jadi di Maha Cinta Guru ini berkumpul kami beberapa guru pertama, tapi akhirnya ternyata bergabunglah beberapa kota di Indonesia. Ada dari Jogja, ada dari Bandung, dari Solo, dari Aceh, dari mana-mana akhirnya bergabung di sini. Sampai waktu itu Pak Yarmen Dinamika ya. Saya tetap gitu Pak ya. Yamen ya. Pak Yarmen bilang, Bu, gimana cara ngumpulin orang buku setebal ini katanya. Ini buku yang kedua di literasi Kayang. Jadi buku ini yang pertama Maha Cinta Sang Guru. Waktu itu akhirnya ketika ini mau terbit, saya nggak percaya diri kalau nama saya di sini Saprina Siregar dan kawan-kawan. Siapa saya, gitu kan? Terus ada anak saya, anak angkat, katanya Bunda kita buat ini yuk komunitas yuk. Namanya dia kasih ajukan. Saya tidak mau. Berhari-hari berbulan-bulan saya nggak mau lah, nggak mau. Proses buku itu kan lebih dari 1 bulan kan. Saya tetap tidak mau karena saya merasa tidak enak. Waktu itu saya bergabung di sebuah komunitas juga, komunitas literasi. Kenapa saya harus keluar, harus buat komunitas sendiri? Kenapa tidak di sana, gitu kan? Tapi sementara di teman-teman yang ada di sini memang juga tidak bergabung di komunitas yang saya di awal itu kan. Tapi dibilang sama anak saya, Bunda, jadi gimana? Masa ini berkumpul orang nih nggak ada namanya gitu kan? Ya udah Bunda Kayang aja gitu kan. Dikasih, ya terserah kamu lah gitu. Dikasih beberapa nama, pakai bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris, bacanya juga susah. Saya bilang ya udah jangan pakai bahasa Inggris lah Bunda, nggak bisa sebutin nanti malah salah gitu kan. Ya udahlah komunitas literasi Kayang aja gitu kan. Ya udah gitu. Nah akhirnya berdirilah komunitas literasi Kayang. Insya Allah tanggal 25 nanti itu setahun komunitas literasi Kayang. Jadi ini buku pertamanya Maha Cinta Guru. Ini kisah para guru di Indonesia, di Aceh, Takengon tak ada saya lupa. Terus ini buku kedua. Buku kedua ini tebal banget ya sampai 300-an halaman. Ini pernah dibedah oleh Pak Yarmen Dinamika. Saya mau nangis takut. Tetap juga gitu. Apa judulnya, Bunda? Ini bangkit dari puing luka. Ini bangkit dari puing luka. Ini niatnya cuma satu waktu itu saya bilang kebetulan Bunda itu juga adalah di undang-undang sama kawan-kawan di kampung-kampung kayak gitu kan ngasih-ngasih materi parenting dan lain sebagainya. Terus saya masih menemukan luka-luka tsunami itu belum selesai gitu kan, trauma dan lain sebagainya. Dan saya bilang kenapa kita tidak menulis itu salah satu untuk bisa menyembuhkan luka gitu kan. Akhirnya gitu juga kumpul-kumpul akhirnya ramai sekali ini seluruh Indonesia. Padahal ini awalnya untuk Aceh aja, tapi Bun kami mau juga lah gitu kan. Akhirnya berkumpullah kami menulis di sini sangat tebal sampai Pak Yarmen Dinamika itu saya sangat malu kali waktu itu diajak Bu saya bedah ya Allah gimana nih dibedah, saya hancur lah kalau dibedah-bedah gitu kan. Akhirnya beliau bedah. Ternyata
orang kepengen dibedah, kok saya malah nggak berani dibedah gitu kan. Terus saya dengan tugas saya dibedah, senang saya belajar. Berlanjutlah akhirnya rata-rata itu grup itu buka bukan kemauan saya. Dan itu niat Oh, saya. Niat saya adalah ketika saya memulai, silakan berkembang, gitu kan? Silakan berkembang. Pertama bukan karena uang. Pertama bukan karena uang, tapi ketika uang itu hadir itu adalah bonus. Sehingga dari komunitas ini uang pulsa kawan-kawan jadi PJ dapat, gitu kan? Semua kita terbuka, kita kumpulkan. Dan yang saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, jangan pernah menulis tuh mikir yang berat-berat. Saya takut, saya nggak berani, kayak yang contoh kayak saya lah ya, bertahun-tahun saya menutupi naskah saya tuh takut dibaca orang karena saya nggak percaya diri kan. Tapi saya simpan naskah gitu, sampai asal baca aja malu-malu. Tapi sekarang saya wajib buat status tiap hari untuk berlatih menulis. Jadi kalau ada yang pala, udahlah ya. ya, 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 Jadi ya. Jadi, akhirnya mhm. ini buku cerita anak udah banyak banget. Cerita anak ini yang nulis mama-mama juga. Ini mama-mama, ibu-ibu. Kalau ini yang nulis adik-adik. Ini anak-anak kecil yang nulis. Mama dan Diri. Ini ya, ini anak-anak umur 7 tahun sampai umur 12 tahun. Kalau ini mama-mama, banyak sekali bukunya. Ada rasa, terus apa aja lagi ya. Nggak tahu lah, pokoknya saya bilang yang penting setiap menulis jangan lupa nilai-nilai dakwah yang perlu kita sampaikan di sana. Ada pesan-pesan yang harus kita sampaikan. Karena niat saya menulis di awal itu dulu tuh saya suka nulis tapi saya tidak publish. Saya tidak publish. Saya punya Datu Latif Rusdi. Itu adalah nenek dari mama saya. Datu saya. Sampai hari ini beliau sudah tidak ada. Saya tidak pernah ketemu. Saya tidak tahu tapi saya masih belajar dan membaca bukunya. Warna bukunya itu sudah kusam, warnanya sudah kuning, tapi saya baca bagaimana mulianya kakek saya Latif Rusdi. Saya membaca kaifiah sholat, cara saya sholat, cara yang dituliskan oleh kakek saya, bacaan yang dituliskan oleh kakek saya. Padahal kakek saya sudah tidak ada sudah lama tidak ada dan saya tidak pernah ketemu. Sehingga saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, saya berdoa kepada Allah suatu saat nanti ketika saya tidak ada, tapi nama Sabrina Siregar itu ada di hati para pembaca. Apa yang saya tinggalkan sana menjadi jejak sehingga bisa mendapatkan jejak kebaikan buat kawan-kawan, buat sahabat-sahabat, buat anak cucu saya kelak. Itu ceritanya panjang ya. Begitulah ceritanya sehingga Panjang nih, Bunda. iya, grup ini terus bertambah-tambah. Terus sampai suatu hari kenapa saya juga akhirnya di Pilar Pustaka sebenarnya lebih kepada kenyaman juga, nyaman. Terus banyak kawan-kawan, Bunda, saya kepengen terbitkan ini, terbitkan itu. Jadi saya bilang silakan aja langsung. Saya hanya memberi jalan saja. Dimanapun boleh, silakan, tidak harus ke tempat saya gitu. Karena kebetulan saja saya di sana dan saya nyaman. Kalau teman-teman lain silakan. Oh, apakah kalau saya tidak di sana Bunda tidak bantu? Tidak. Setiap hari asal adik tahu, setiap hari itu di HP saya itu masuk tulisan-tulisan. Ada satu bapak ini nanti kapan-kapan saya tunjukkan, itu banyak sekali tulisannya dikirim ke saya. Kadang-kadang saya sendiri nggak tahu caranya mau diapain. Saya bilang, ini diapain gitu kan? Nggak apa-apa ibu lihat aja. Oke, terima kasih. Terus ada yang ngirim sama saya itu di foto ditulis pakai tangan. Sehingga ada tema rasa. Salah satu ibu rumah tangga, asal saya datang ke rumahnya, dia yang istimewa. Kalau buku sampai saya datang ke rumahnya, saya antar di daerah Indrapuri. Nanti foto, lun hitam tat uronyo karena lun banleh wo dari Blang. Jadi malulah kita yang masih punya HP di tangan. Tolong saya yang rasa saya, buku rasa itu. Jadi kita akan malu sekali. Kita punya fasilitas laptop, punya fasilitas HP, mengatakan tidak ada waktu menulis. Sehingga saya bilang, menulis bukan pada waktu, tapi pada mau. Betul, Ibu betul, itu betul. dia pulang dari tahun 80 sekian dia menulis sampai sekarang dia tunjukkan ke saya, dia akan novelkan. Saya bilang nanti dipindahkan ya Bu, dia tulis pakai tangan. Nah, dia nulis ini favorit saya. Ini ibu itu menulis di sini. Ini favorit saya, tulisan ibu itu judulnya lupa. Di sini ibu itu ada menulis
Di sini juga ibu tuh ada menulis dan salah satu bacaan favorit saya ibu itu. Jadi dia menulis itu dengan tangan. Nanti dia kirimkan ke anaknya, anaknya baru pindahin. Setiap hari dia selalu tanya, ada apa lagi grup sama Bunda Ina? Ada apa lagi Bunda Ina katanya. Jadi di situ membuat saya, masya Allah, kadang-kadang mau berhenti juga, capek juga kan deh kan, grup terlalu banyak kan. Tapi pas lihat yang kayak gitu, dikirimin foto nanti kawan-kawan yang nulis tangan, Bu, ini kayak mana? Nanti saya bilang, Bunda menyujud, pindah si Ajud, hanjulun baca, gitu kan. Kiban malun hana mesin ketik, katanya, hana laptop, hana apa, bak WA manteng. Di WA aja, saya bilang. Jadi saya pagi-pagi itu, saya pindahkan dulu kopi, nanti saya ini kan, baru saya kirim ke kawan editor. Sehingga editor yang saya pilih pun yang harus paham bagaimana komunitas literasi Kayang itu bukan penulis yang sudah mumpuni, tapi penulis-penulis pemula yang kalau kita buang tulisannya itu sangat berdosa, saya bilang. Karena apa? Haram bagi saya mematikan semangat orang yang sedang membara. Jadi kadang-kadang lelah saya, capek saya ketika mereka, sekarang tuh kalau ketika melihat WA itu masuk itu kan ya Allah. Kadang-kadang saya ini, Bu, nanti saya pindahkan ya. Saya lupa diingatin lagi, Bunda, kayak mana tulisan saya? Katanya, Masya Allah. Oke, saya pindahkan sekarang gitu. Jadi hal seperti itu ya membuat saya bahagia sekali hari ini. Walaupun mungkin tulisan saya tidak sehebat para novelis yang keren-keren itu, yang hebat-hebat itu, tapi saya punya banyak kawan yang memang mau menulis tapi tidak punya wadah, punya wadah tapi nggak berani, Dek. Mungkin awalnya carong-carong tak hantu jutamong kayak gitu kan. Jadi biarlah mereka bergabung di komunitas ini dengan asal adik tahu, kalau adik saya tunjukin adik pasti kaget. Paragrafnya dari halaman pertama sampai satu halaman tuh satu paragraf. Terus ada yang ngerti tapi entah mungkin karena orang sudah berumur juga belum biasa, jadi hurufnya huruf besar semua. Jadi saya itu menjadi jadi kesan tersendiri ya Bunda ya? Ya, gimana? Itu jadi kesan tersendiri juga ya? Iya, saya sampai bilang gini, ini kayaknya saya perlu nulis cerita lagi. Hari ini juga saya dapat WA dari seorang teman kakak ustazah kita. Beliau sedang musibah, anaknya sakit parah sekali yang kalau secara kedokteran tidak ada obat, sekarang sedang di Jakarta. Saya menghiburnya, kakak menulis kak ya, kakak buat outline-nya, nanti saya bantu. Dia mengirimkan tulisannya di WA juga. Jadi dia menghadapi kesedihannya itu sambil dia berzikir, berdoa, dia juga perlu hiburan karena dia mendampingi anak gadisnya sakit yang kita tidak tahu sembuhnya kapan karena emang secara medis tidak bisa disembuhkan. Dia menulis, dia berjanji, saya bilang, kakak, tuliskan kisah anak kakak ini menjadi sebuah buku karena akan banyak orang tua mendapatkan hikmah dan pelajaran. Terutama pelajaran kekuatan dia seorang ibu yang membesarkan seorang anak yang sudah divonis penyakit yang belum ada obatnya. Kadang-kadang kalau sedang kambuh itu anak itu tiba-tiba keluar darah dari mata, bisa tidak bisa melihat dan lain sebagainya, tapi dia dengan tersenyum gitu kan. Jadi dituliskan, sekarang dia sedang menulis. Terus ada seorang bapak yang sudah berumur, dia budayawan juga, orang hebat sebenarnya, tapi saya nggak tahu bagaimana dia begitu bahagia sekali setiap hari mengirimkan tulisan kepada saya. Tadi baru saya WA, Bapak izin, Bapak sehat-sehat katanya. Ini maksudnya saya kumpulkan ya Pak tulisannya, saya bilang. Iya, dia bilang. Niat saya dalam hati, saya akan jumpai anaknya, saya akan sampaikan bahwasanya ayahnya sudah mengirimkan ini ke saya mau apakan, jangan salah. Saya akan cari waktu, kebetulan dia juga di Banda Aceh, karena setiap hari dia kirimkan, banyak. Mungkin kalau udah saya kumpulkan, saya pindahkan ke ini, saya copy ke Word itu, mungkin sudah berbab-bab. Jadi, insya Allah saya bilang sama suami, kita nggak boleh bertindak karena bapak juga sudah sepuh, jangan sampai salah. Mungkin saya berniat akan menjumpai anak beliau, saya sudah janji mau ketemu, jumpa anak beliau, itu mau diapain gitu. Jadi begitulah ceritanya. Wah, ini pertanyaannya nggak perlu ditanya lagi, terjawab semuanya nih Bunda ya. Iya betul. Iya gitu. Ini dalam waktu dekat ini kan ulang tahun yang pertama nih Bunda. Kira-kira apa yang akan dilakukan nih Bunda? Oh iya, ini dirilis itu, ada grup rilis di Pilar itu.
kita sedang membuat lomba lah, kayak event cerita mini. Cerita mini yang temanya kasih sayang, karena kayang itu kan kasih sayang, dari kita ambil dari Rahman dan Rahimnya Allah kan. Jadi silakan menulis, genrenya bebas, bisa 400 kata, temanya tentang kasih sayang, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin setelah nanti ulang tahun saya merasa berdosa dengan grup literasinya. Bukan saya tidak peduli, tapi karena saya punya dirinya cuma satu, nggak bisa saya belah-belah gitu kan. Tapi kita harus gerakkan kawan-kawan. Mungkin ke depan kita juga akan inilah buat program minimal sebulan sekali. Nanti ada materi-materi, karena niat saya itu di komunitas literasi Kayang ini mungkin lebih ke ini ya, kepada kekeluargaan. Tema-tema itu tema-tema parenting, pola asuh. Jadi ada tema-tema parenting, ada juga bukunya tema parenting, pola asuh. Sehingga ketika orang bergabung ke Kayang itu ada yang berbeda. Kalau yang lain mungkin genrenya bisa jadi silakan bebas, tapi kami lebih temanya ke tema keluarga lah, lebih ke parenting. Kemarin aja itu ada tema patah hati, itu karena permintaan. Jadi kan saya pikir semua orang berhak lah mengungkapkan perasaannya. Akhirnya kita buka satu tema patah hati, satu lagi tema tentang kisah SMU. Tapi saya selalu mengingatkan nilai-nilai itu jangan pernah hilang ketika menulis apapun temanya gitu. Nilai-nilai keluarga terutama parenting gitu ya. Pola asuh gitu. Jadi jangan ini tema-tema yang pelakor mertua jahat gitu ya. Sinetron Jadi banget mungkin ya Bunda ya. ya, jadi saya kepingin kan tulisan-tulisan kawan-kawan yang memang benar-benar bisa menjadi inilah, bisa menjadi pembelajaran lah, hikmah untuk para pembaca. Karena saya yakin sekali Baik. setiap apa yang kita tulis akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini rindu ya, ada yang rindu sama Ine ya, Diana Saprika ya, rindu juga. Insya Allah nanti ketemu Iya. kakeknya. Oke, kenal Bunda, Diana Seprika. Kenal di WA ya kayaknya. Oh iya, ada pernah udah pernah ketemu sekali. Ketemu. Kadang-kadang kalau yang di Takengon itu ketemu belum, tapi sudah akrab kami di ini. Kan sama dirimu juga belum ketemu kan? Tapi kan kita sudah ini harus ke Takengon di Bunda nih kayaknya deh. Kapan Bunda rencananya ke Takengon? Kemarin saya ada tapi selalu asal ke Takengon tuh selalu buru-buru kan. Coba ini udah bilang sama suami, kita cari waktu lah, kepingin duduk ngobrol sama kawan-kawan. Terutama saya di sana itu kepingin sekali ngomongin tentang, aduh sekali saya nggak jadilah ngomongnya, nggak jadi. Gak apa-apa. Saya kepingin inilah sharing-sharing bagaimana sekolah inklusi, bagaimana kita. Ya. Kalau saya di sana kan, saya tuh concernnya ke anak-anak sih sebenarnya. Anak-anak, bagaimana anak-anak bahagia. Bagaimana anak-anak itu jangan pernah kita jejali, kita gegas dengan hal-hal yang seharusnya belum waktunya. Bagaimana anak-anak itu menjadi cerdas, mengalir tanpa ada paksaan. Jangan pernah menitipkan cita-citamu kepada anak-anakmu. Kadang-kadang kan karena saya nggak hafiz, saya paksain anak harus gitu kan, nggak bisa bahasa Inggris. Kayak saya nggak bisa bahasa Inggris kan, terus paksain si kakak harus. Harus. Bunda, kalau boleh tahu latar belakangnya Bunda, guru atau bagaimana sih? Saya ibu rumah tangga. Saya itu kuliah di dakwah. Mungkin. Saya kuliah di Di dakwah dakwah. tahun 90. Ya, dakwah Fakultas Dakwah itu jurusan komunikasi. Loh, Jurusan kok sama? komunikasi. Nah, makanya wajahmu sepertinya tidak pernah jauh-jauh ya. Gak asik ya? Jadi tahun 2000 saya cepat menikah. Menikah saya tahun 98 itu menjelang selesai kuliah lah. Tapi akhirnya saya istri yang baik dan benar. Ketika suami bilang udah nggak. Waktu itu kan waktu masa itu kita KKN-nya 3 bulan ya, jauh ke ini, harus masuk ke pelosok-pelosok. Sementara saya tidak bisa bawa motor, tidak bisa juga sepeda juga saya nggak bisa. Ketahuan. Jadi suami bilang nanti kalau harus ke pelosok-pelosok itu susah gitu kan. Akhirnya saya akhirnya juga mengandung anak pertama.
Akhirnya namanya sudah jadi ibu rumah tangga, saya jadi malas-malasan ke kampus gitu kan. Terus saya berhenti sekitar berapa tahun ya? 2 tahun, umur 2 tahun anak saya. Akhirnya kata suami, gimana nggak mau lanjut sekuliah nih gitu kan. Saya bilang, mata kuliah sudah selesai semua Fakultas Dakwah. Tinggal mau naik Tinggal sidang. skripsi ya, Bu, ya? Saya ya skripsi malah saya sudah proposal. Waktu itu saya ngambil dakwahnya Ali Hasimi. Konsep dakwahnya Ali Hasimi, tapi saya akhirnya tidak selesaikan. Akhirnya di tahun 2002 kalau nggak salah saya, ketika umur anak udah berapa tahun, saya melanjutkan kuliah di Serambi Mekah untuk ngambil penyetaraan S1 untuk guru. Jadi saya pikir hikmahnya adalah ketika saya di dakwah saya dapat ilmu komunikasinya, ketika menjadi guru saya mendapat SPDI-nya sesuai dengan sekarang lah. Sekarang kan saya dibutuhkan juga untuk mendirikan sebuah sekolah itu minimal harus ada ijazah S1-nya gitu kan. Ijazah S1 ya. Ya, jadi saya pikir apapun yang kita jalani itu sebenarnya sudah ada garisnya gitu kan, sudah ada garisnya. Betul. Walaupun kalau ditanya hari ini kuliah di mana, saya selalu tuh jawabnya di IAIN karena saya dari semester 1 sampai selesai kan saya di sana, hanya wisuda saja saya tidak wisuda gitu. Karena suka lupa malah saya kuliah di Serambi Mekah karena di sana tidak lama kan, cuma mengambil penyetaraan S1-nya sekitar 2 tahun, kelasnya juga jarak jauh waktu itu, kondisi kita waktu itu, tapi saya wisudanya di sana. Itulah ceritanya. Iya. Itu cerita yang Bunda ya. Oke, kemudian Bunda, ini mungkin dari saya ini udah habis pertanyaan nih. Sebelum saya tanya, udah Bunda jawab semua nih. Kita minta nih atensi dari para penonton atau para peserta diskusi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Bunda nih. Izin Bunda minum Ina. ya. Silakan Bunda. Ini yang udah ada bertanya Ibu Uma Andara. Ini Assalamualaikum nih Bunda Ina. Ini bagaimana nih agar caranya bisa menulis karena sulit sekali untuk memulai. Oh, ini memulai menulis. Kayaknya nih Ibu Uma ini kayaknya ngetes. Padahal dia udah nulis kan. Dia Mungkin itu salah teman-teman satu yang lain ya. murid yang paling bandel itu, murid yang paling bandel. Dia nulisnya pintar. Kenapa? Dia punya buku nih, buku dia juga nih. Ini bukunya nih. Itu masuk ada Bu Uma. Ada Bu Uma. Jadi Bu Uma ini sebenarnya banyak yang tidak dia tulis. Dia tulis banyak tapi memulainya. Yang mau dia tulis banyak tapi memulainya mana? Susah. Makanya saya bilang kawan-kawan, ketika kita mau menulis itu jangan banyak kali pikir yang jauh-jauh. Kamu mau nulis apa? Oh, saya kepingin nulis temanya katanya tentang apa. Saya kepingin nulis kemarin itu dia mau bercerita tentang bagaimana dia menjalani pekerjaannya sebagai operator sekolah. Saya bilang, kalau kamu mau nulis tentang operator sekolah, kamu bayangkan aja. Yang paling pembukanya pasti mudah. Sampaikan siapa kamu dulu untuk pemula kan. Tuh di dalam nulis kita ada pemulanya. Jangan ngomongin pertama dia harus pakai dialog dulu keteplak gitu, itu mungkin untuk pemula jangan dulu, tapi untuk pemula itu mungkin pembuka seperti biasa, hai kenalkan namaku Pulan, aku Pulin, masih dengan yang hal-hal yang sederhana sekali untuk pemula. Nah, saya tuh ceritakan hari ini saya harus berangkat katanya dia bilang ceritanya kamu tuh setiap hari tuh ngapain aja sih kalau jadi operator, saya tuh harus mencari jam-jam tertentu agar cepat connect ya, cepat nyambung katanya. Kalau menjadi operator sekolah itu kan dia perlu ini dapodik ya, dapodik. Jadi ceritakan aja bagaimana kondisi kamu menghadapi malam. Harus di warung kopi, ditemani oleh harus yang halal ya. Ditemani oleh siapa? Saya bilang, kamu yang temani siapa? Pacar. Dilembutkan sedikit ya, jangan nanti gara-gara orang baca buku kamu, orang pada pacaran semua. Tapi akhirnya kamu menikah, endingnya kamu nikah ya. Kalau kamu nggak nikah nggak deh, nggak bercanda, itu intermezzo. Maksudnya ceritakan aja hal-hal yang sederhana yang kita alami sehari-hari kalau kita untuk penulis pemula. Kecuali kita menulis fiksi, mungkin kita perlu daya imajinasi yang tinggi lagi, mungkin harus banyak baca-baca buku. Tapi kalau menulis tentang kehidupan kita sehari, faksi ya, fakta yang kita fiksikan, bayangkan saja apa yang kita lakukan.
susah memulainya. Kenapa susah memulai? Karena kita harus mencari kata-kata yang berat. Padahal apa yang kita tuliskan, apa yang kita ucapkan, tuliskan saja dulu. Berulang-ulang kita baca, ketika kita baca kok beda ya, perbaiki lagi. Ketika kita ucapkan dengan kita tuliskan berbeda, nggak enak, baca, perbaiki lagi. Nanti akan terasa kayak kita baca Al-Quran juga. Ketika kita baca tidak pas, pasti kita akan tidak nyaman kan? Nah, bagaimana mengepaskannya? Harus banyak-banyak baca juga. Jadi kalau kawan-kawan kepengen nulis, nggak suka baca, itu akan sulit. Jadi saya kalau di rumah itu buku banyak. Saya tuh selalu sebelum tidur tuh baca buku dulu. Jadi hiburan saya kalau ini saya cari buku. Bacaan buku apa aja boleh. Jadi dengan kita banyak buku itu akan banyak kosakata yang bertambah gitu. Gaya bahasa, gaya tulisan kita, tapi jangan plagiat. Ya, kita punya ciri khas sendiri. Seburuk sebaik-baiknya tulisan itu yang terbaik itu adalah milik kita. Baca, silakan baca. Jadi dengan menulis, kepingin nulis, kalau nggak mau baca susah. Nah, terus ada juga yang nanya gini, Bunda, saya nggak bisa nulis loh. Ibu bisa baca? Saya bilang, bisa. Dalam Al-Quran itu ada kalam, ada pena, ada ikra. Ketika sudah ada ikra, baca, bisa baca nggak? Bisa. Kamu pasti bisa nulis. Kalau kamu sudah bisa baca, maka kamu bisa nulis Al-Quran loh. Ada tulisan ikra, ada kata ikra, ada juga kalam. Jadi itu filosofisnya apa? Setiap orang bisa baca, pasti bisa nulis. Tapi kita selalu gini, nggak mau nulis Bu, karena tulisan saya itu tidak begini. Kita udah mikir dulu kan, tulisan saya nggak bagus, itu kayak saya dulu ya, jangan diulangi. Akhirnya apa? Kita tidak pernah mau berusaha mencoba. Ya, masa sama mama-mama tadi yang petani aja yang nggak pernah sekolah, di mana-mana dia bisa. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita tidak mau. Karena yang namanya menulis itu bukan bakat sebenarnya, tapi skill, dilatih. Sehingga sering-sering aja update status, ya status yang bagus lah, jangan pula status berantem sama suami, ya kan? Status dakwah-dakwah yang bagus gitu kan, quote-quote, apa pokoknya gitulah, jangan yang aneh-aneh. Ngomongin diri sendiri tapi hal yang bisa menjadi pembelajaran positif untuk orang. Hal yang positif. Betul. Kan? Ya. Jadi gitu Bu Uma ya, nanti coba menghayal. Ini Bunda ada lagi nih kayaknya dari Bunda Gusti nih Bunda. Gimana Bunda Gusti? Hai Bunda Gusti. Assalamualaikum. Katanya gimana nih cara membangkitkan PD dalam menulis? Karena saya sering merasa naskah saya itu jelek, sehingga terkadang nggak berani nih setor-setor naskah. Nah ini Bunda, ini penting nih Bunda. Aduh, ini salah satu penulis terlama. Kalau ngasih naskah selalu terlambat ya, karena nggak pede. Jadi sebenarnya kan percaya diri itu harus dilatih kan, harus dilatih. Tidak ada penulis yang hebat itu langsung hebat. Dan penulis hebat itu, ya, penulis hebat itu menjadi hebat itu bukan dirinya sendiri yang mengatakan dia hebat, tapi orang lain. Betul. Nah, kalau tulisan kita tidak kita pernah expose, tulisan kita tidak pernah kita kasih ke orang lain, gimana tahu hebat tidak hebatnya, bagus tidak bagusnya. Jadi untuk membangkitkan percaya diri itu kirim aja. Dihina biasa aja, emang gue pikirin kamu hina, kamu ada nulis nggak? Saya dulu pernah juga dihina tulisan saya. Saya bilang oke, karena dulu gini dek, waktu saya ikut lomba, apa dibilang gimana nggak menang? Yang penting ada bawa buku katanya ke ini. Dihina tulisan saya. Sekarang yang penting bawa buku aja, pasti orang menang ikut lomba katanya. Terakhir kemarin tuh ada yang bawa buku nggak menang juga, saya lihat kan, saya sedih waktu itu dianggap saya cuma nulis-nulis aja, menang itu karena buku. Akhirnya kita kalau ditantang kita buktikan kepada orang banyak bahwasanya strategi kita itu yang bisa digunakan. Dan banyak orang-orang akademisi juga, malah ini alhamdulillah ya dia, masya Allah lah, astagfirullah. Strategi Kayang itu sudah diteliti, sudah diajukan untuk beasiswa doktor salah satu teman kita dari Takengon juga, tapi besar dan lahir di Banda Aceh. Dia sudah mengajukan satu orang lagi kemarin telepon saya, Bunda boleh nggak saya jadikan disertasi saya strategi Kayang? Saya bilang
Saya hubungkan ini, tolong nomor HP ini, coba hubungi beliau karena beliau juga sudah meneliti dan sudah lewat dan dapat beasiswa S3. Jadi kalau dulu dikatakan saya hanya karena ada tulisan saja strategi Kayang itu cuma karena ada buku maka saya menang di nasional, saya hanya mengurut dada saja. Tapi kenyataannya hari ini strategi Kayang itu sudah diteliti, diminta kalau skripsi S2, S1 sudah. Ini doktor itu yang satu yang sudah lulus, alhamdulillah. Karena rupanya S3 itu harus mengajukan disertasi dulu ya. Ternyata dan Betul, betul. diajukan dan strategi Kayang mereka sudah lewat dan beasiswa. Satu orang lagi saya nggak tahu mau dari segi apa nanti dia bahas. Jadi semakin kita dijatuhkan sebenarnya semakin kita diangkat oleh Allah. Mau berapa orang menjatuhkan kita, tapi kata Allah tidak jatuh maka engkau tidak jatuh. Jadi pesan saya untuk Bunda Fitri, Bunda Fitri tetap menulis. Ini Bunda Fitri udah jarang yang saya lihat buat status, padahal nggak usah ini, nulis aja di status cari hal yang bermanfaat. Karena yang paling mudah itu melatih itu ya di status. Status itu akan dibaca banyak orang kan. Mau di like orang atau tidak di like ya silakan aja. Ataupun di komunitas-komunitas kirim aja tulisan setiap hari. Karena dengan dibaca, dengan orang sudah membaca kita baru punya ukuran. Wah tulisan kita ternyata bisa dibaca orang, bisa dipahami orang. Yang penting tulisan bagus itu kan orang baca ngerti kan Dek kan? Betul. Kalau saya betul. gitu ya. Sekarang kita nulis nih. Orang paham nggak perintah apa yang ditulis yang kita sampaikan? Orang ngerti nggak apa yang kita sampaikan? Ngerti, udah. Kalau saya itu aja, ngerti nggak? Kalau saya tulis gini, kamu paham nggak? Paham, ya wes. Mau masalahnya apa lagi? Oh mau didayu-dayukan, mau dikeren-kerenkan. Saya buat keren-keren, saya orang Batak, orang Gayo nggak bisa. Saya Bataknya, kalau Gayo mungkin pandai yang agak ini kan. Saya Batak nggak bisa apa yang ada saya tuliskan gitu kan. Jadi Langsung ya, aja Bunda, yang penting pesannya sampai gitu ya. ya, yang penting jangan pernah samakan tulisanmu dengan tulisan orang lain. Satu. Yang kedua, setiap bacaan itu, setiap tulisan itu pasti menemukan pembacanya. Pasti. Coba aja. Ya. Oke Bunda, ini teringat Bunda cerita tentang Pak Yarmen nih. Pak Yarmen Dinamika. Kebetulan kan Pak Yarmen itu kan dulu dosen kami juga kan di jurnalistik. Pernah masuk jurnalistik. Jadi salah seorang sahabat saya, dia pernah menulis tentang, ya bukan tentang sih, tentang sekolah, tapi dengan gaya yang aneh betul gitu kan. Nah, ini pengalamannya Bunda, pengalaman Bunda sendiri nih dengan Pak Yarmen itu gimana tuh, waktu membaca tulisan teman-teman Kayang? Wah, pertama kan memang beliau itu memang sangat detail sekali ya. Yang dikoreksi waktu itu adalah masalah cover buku kan. Kalau itu saya berterima. Semua yang disampaikan itu semua luar biasa masukan, tapi ada beberapa yang saya pikir misalnya kayak mau ngomongin cover itu kan selera. Kalau cover itu selera juga, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh yang membuat cover itu kadang tidak tersampaikan ke Pak Yarmen atau ke beberapa orang. Tapi itu saya tidak bisa ikut campur untuk masalah cover karena bukan saya. Kalau isi tulisan memang berbeda dia kalau tulisan solo. Kalau tulisan solo itu kan satu orang yang menulis, dan si editor juga konsentrasi hanya pada tulisan si penulis ini saja yang penulis solo dan dia sudah pahami kemauan penulis solo ini. Tapi kalau mengumpulkan orang yang sangat banyak, apalagi buku yang setebal ini dalam waktu yang mengejar, ini tentu ada yang tipenya. Habis itu yang nulis di sini bukanlah penulis-penulis yang sudah mumpuni, yang seperti Bunda sampaikan tadi. Ada yang nulis dia pakai WA, yang kirimkan pakai WA tadi dan lain sebagainya. Jadi untuk bergabung di Kayang itu kan, Dek kan, ada yang mereka itu untuk menulis ini aja belum bisa, dialog aja, tanda baca aja mereka tuh masih belum. Jadi itu tentu kalaupun ada di sana kelemahannya wajar-wajar saja gitu kan, wajar-wajar saja karena tidak bisa sedetail itu juga waktu itu si editornya itu memperbaiki gitu kan. Dengan udah adalah rasain kan ketika editor kembali kan kadang-kadang penulisnya ada kena gitu ya. Apalagi ibu-ibu kan waktu masa itu Bunda rasanya Masya Allah, bayangin aja
sudah editor kembalikan mereka, mereka nggak punya laptop, Bunda lagi yang harus kurasi. Harus kurasi, tanya lagi boleh nggak kayak gini. Jadi dari penulis ke saya rapiin, kirim ke editor, editor balikin ke penulis, penulis balikin ke saya balikin lagi ke editor. Jadi mutar-mutar terus kayak gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Tapi luar biasa lah, saya sangat tersanjung karena memang Pak Yarmen itu luar biasa, sangat detail sekali, dan banyak ilmu yang kami dapatkan waktu itu. Dari penulisan, dari tanda baca, tipe, dan lain sebagainya. Habis itu, kalau dalam menulis ini kadang-kadang kan maknanya tadi ya, waktu sudah ditulis kadang-kadang tidak sampai apa yang dimaksud. Ya wajar saja ya, ibu-ibu tadi yang nuliskan, ibu-ibu yang masih belajar. Tapi saya sangat mengapresiasi. Mereka sudah berani kan, ketimbang yang apa namanya kita punya kemampuan tapi belum berani mengirimkan naskah gitu ya. Jangan tersindir ya. Oke, baik Bunda, baik. Ini Bunda mungkin bagi pesan nih bagi teman-teman FLP Takengon nih Bunda, ini kan kebanyakan teman-teman ini kan masih pemula nih Bunda ya. Iya, keren lah. Saya nggak berani kalau kasih pesan-pesan buat ini Lingkar Pena, saya ngeri takut, mereka udah luar biasa, saya malah mereka... Ini kemarin waktu nyari-nyari narasumber nih kan Bunda. Hah? Nah, itu Ya. teman-teman di grup, Bunda Safrina aja nih, kayaknya ini penting nih, masalah inklusi nih, masalah literasi nih. Oh, oke, terus kan? Boleh, saya tuh kemampuan saya memotivasi, tapi kalau nulis ilmu kepenulisan saya masih belum juga. Saya memotivasi. Nggak tahu, Allah itu mungkin memberikan fitrah ke saya itu di komunikasi, bisa menggerakkan orang, bisa meyakinkan orang gitu, memotivasi, menyemangati, itu kelebihan saya. Tapi kalau dunia kepenulisan misalnya kayak dunia edit, saya masih jauh sekali. Itu masih orang Lingkar Pena lah yang ini ya. Jadi kalau nanti mau pengen ketemu sama Bunda Ina, ngomongin motivasi boleh, semangatin boleh gitu kan. Tapi kalau yang lain-lain, ampun. Kalau ini inklusi saya siap. Inklusi, parenting, itu insya Allah kita sharing sama-sama. Tapi kalau kepenulisan itu tadi ya, motivasi, menguatkan kawan-kawan, bahwasanya di dakwah yang paling penting juga menulis dakwah yang penting, jangan pernah kita capek. Karena kan satu yang selalu saya bilang di komunitas literasi Kayang ini, kita jadikan tempat yang nyaman buat siapa saja datang menulis, bukan hanya orang-orang tertentu. Saya ngobrol sama kawan, saya kalau mereka tidak disiplin saya keluarkan, kalau dia tidak mau saya keluarkan, kalau saya tidak boleh nggak mau saya buka grup itu, saya hanya batasi sekian, setelah itu saya tutup. Saya tidak, silakan. Kita tidak pernah tahu hidayah mana yang nanti akan menyentuh hatinya, sehingga ketika masuk dia ke grup itu mungkin dia cuma mau lihat-lihat aja, tapi ketika dia lihat orang berinteraksi, orang ini, akhirnya dia jatuh cinta dan Allah berikan hidayah itu, dia menuliskan. Jadi kalau kita tutupi, batasi, saya tidak. Dan saya tidak juga mengatakan dia yang mereka lakukan itu salah, karena mereka mungkin bertarget kan harus selesai sekian. Kalau saya tidak, silakan. Jadi kalau yang lama-lama Bu lama kali kok di komunitas literasi Kayang ini, lama terbit, karena saya mengayomi bukan satu orang, mengayomi banyak orang dan baca macam inklusi. Inklusi itu bukan hanya anak berkebutuhan khusus dan anak kebanyakan digabungkan kan? Adat, budaya, perasaan, rasa. Bagaimana kita memahami rasa anak, bagaimana kita memahami rasa orang dewasa. Dia kadang-kadang kepengen masuk, kayak tadi tuh Uma. Dia tuh kepengen nulis tapi nggak punya keberanian. Terus kita tekan-tekan nih. Yang nggak bisa nulis, yang nggak mau ngirim-ngirim, keluar dari sini. Saya nggak. Silakan. Kamu tunggu saja. Walaupun nanti saya pisahkan yang sudah ngirim, kita kasih kamar ya nak, biar lebih mudah. Yang lain-lain silakan. Kita masih beri kesempatan gitu. Tetap aja kita kasih wadah kepada mereka. Karena seperti ini. Kita silakan berdakwah. Yang memberi hidayah itu Allah. Jangan batasi. Siapapun silakan masuk. Jadi di literasi Kayang itu ada yang, alhamdulillah ada Prof. Samsul Rizal yang sudah profesor, itu ada di literasi Kayang. Ada yang ibu-ibu tadi yang kerjanya cuman ke sawah, ada di literasi Kayang. Silakan aja. Prof juga mau nulis, ini di sini Prof nulis monolognya.
Di sini ada Prof Samsul Rizal. Saya pikir apalah komunitas literasi kayang, tapi dia nulis. Jadi saya rasa ilmu itu semakin apa namanya, seperti padi ya. Semakin dia berisi, dia semakin ya. Jadi itu yang sangat luar. Jadi kalau di komunitas literasi kayang silakan siapapun, dan saya tidak pernah melarang. Di grup juga nggak pernah saya marah-marah. Kenapa nggak ini? Enggak, silakan. Oh, mungkin belum tersentuh hatinya. Tapi kenyataannya dengan cara seperti itu kan, Dek. Itu ada yang satu orang itu, ada beberapa orang itu yang di mana-mana grup dia terus. Pertama susah kita ajak. Kenapa? Sudah dapat dia, dapatnya. Jadi berdakwah itu emang sangat sulit. Jadi PJ saya bilang, sabar Bu, saya ngomong capek loh di ini. Di grup, tapi di enggak apa. Mungkin mereka diam tidak jawab, padahal di hatinya mengaminkan, mengucap salam. Jadi tenang aja. Tugas kamu tetap sapa setiap pagi, doa. Saya selalu ketika masuk dalam grup berdoa. Doa tetap. Kita tidak tahu doa mana yang Allah akan ijabah. Kita tidak tahu doa mana yang diaminkan oleh malaikat. Jadi doakan mereka, doanya juga cuma tulis doa nenek enggak, tapi memang ketika menulis itu dengan kita memang bersungguh-sungguh kita menuliskan, ya Allah, berikanlah rahmah dan karuniamu pada hari ini kepada kami. Berikanlah kasih dan sayangmu kepada kami hari ini, ya Allah. Berikanlah mudahan kepada kami. Itu bukan cuma tulis kayak gini, wak ketawa ya. Ini ketawa bener apa cuma tulis kayak gitu. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh, maka ada hasilnya. Jadi gitulah ya. Saya terlalu banyak bicara. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih Bunda ya, dari saya Bunda ya. Dari ketiga buku yang Bunda buat, itu tentang apa aja selain tentang apa tadi namanya, strategi kayang? 2 buku lagi itu tentang apa? Yang buku pertama, nggak ada lagi ya, ada di sini. Buku pertama saya itu kasih sayang di rumah Kasya. Waktu itu saya bekerja yang 12 tahun di PAUD Kasya itu, saya punya meja. Jadi kan Dek, meja saya itu tempat jadi gini, tahun 2014 itu pertama kita buka konsultasi hanya untuk orang tua murid. Tapi lama-lama konsultasi itu banyak masyarakat datang dari Takengon, dari Aceh Besar, dari Banda Aceh, dari Aceh Selatan dan lain-lain. Jadi di meja itu banyak sekali cerita. Saya melihat perceraian, saya melihat perkelahian, perebutan anak, menangisnya orang tua, bagaimana menghadapi anaknya tantrum, meraung-raungnya seorang nenek yang harus mendampingi cucu-cucunya karena ibunya pergi, gitu kan. Semua ada di meja itu. Sayang kalau saya tidak tuliskan. Setiap saya cerita, saya ada adik namanya, mungkin kenal Sri Wahyuni yang di Benar Meriah, Sri Wahyuni. Kak tulis. Ya, Kayu. Kak tulis Kak. Akhirnya saya tuliskanlah catatan dari meja Bu Ina. Di sana saya menuliskan apa yang saya lakukan, bagaimana kami menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana kesedihan seorang anak, dia punya penyakit yang sangat parah, terakhirnya dia divonis meninggal, tapi tidak bisa berlangsung lama karena di batang otaknya ada tumor. Bertahan dia 3 tahun dia di PAUD Kasya waktu itu. Dia tidak mau sehari pun untuk tidak sekolah. Jadi saya buat judulnya Umi, aku ingin sekolah. Akhirnya tapi dia harus meninggal juga. Saya tuliskan semua. Saya tuliskan bagaimana seorang ayah yang menginginkan anaknya, menitipkan cita-citanya kepada anaknya, gitu kan. Saya tuliskan semuanya. Bagaimana orang tua frustasinya menghadapi anak itu yang Masya Allah, melemparkan kalau jumpa guru langsung dilemparnya air ke muka gurunya, dan saya tuliskan semua. Itu di buku pertama. Itu catatan dari meja Bu Ina, kasih sayang di PAUD Kasya. Buku yang kedua tentang strategi kayang. Buku ketiga ini yang sedang launch ini ya, PO, insya Allah besok tanggal 15 terakhir itu tentang kasih sayang sesungguhnya. Menyayangi dengan kesungguhan ya, menyayangi dengan kesungguhan. Saya cerita banyak hal di sana. Itu hampir mungkin sekitar 80% kisah nyata saya dengan suami, kisah nyata saya dengan mertua, kisah nyata semua mengandung ini makna kehidupan yang sesungguhnya. Terus kisah-kisah yang saya terima konsultasi, tapi saya fiksikan. Jadi kumpulan cerpen, bagaimana pernah dengar nggak seorang suami yang istrinya menikah lagi itu ada yang konsultasi, tapi saya sudah izin saya tuliskan semua. Terus tentang pengasuhan,
tentang anak yang terlibat narkoba, dia ingin kembali, tapi caranya bagaimana itu sebenarnya ada kisah sendiri di Takengon tuh ada ponakan yang juga narkoba, walaupun tidak persis seperti itu, tapi terinspirasi dari itu. Terus kisah anak SMA yang mereka juga narkoba itu untuk yang kali ini kayak kumpulan cerpen gitulah. Hampir 80% itu adalah kisah nyata. Bisa kisah bagaimana ya, seorang suami dia berjuang dalam kesusahannya tapi tetap menjadi ayah yang baik, mencari nafkah. Nah, itu kita ramu nggak menjadi cerita fiksi. Insya Allah besok terakhir ini PO-nya. Kalau masih mau boleh. Masih tetap ya. Masih tetap ya. Bunda mau sampaikan satu lagi. Ya, satu yang Bunda sampaikan. Branding diri itu penting bagi seorang penulis. Walaupun Bunda sebenarnya malu-malu juga, tapi didorong oleh anak-anak. Jadi saya punya anak angkat itu kan yang mendorong saya untuk berani. Karena apa? Kita selalu ngomong gini, kita nulis itu untuk apa? Untuk menjadi warisan. Lah, kalau warisan nggak ada yang baca, jadi warisan nggak? Misalnya setelah nulis, terbit, simpan karena nggak percaya diri. Jadi warisan nggak? Tidak. Enggak. Jadi dia perlu branding. Asma Nadia aja, suami selalu bilang, Mami, Asma Nadia aja yang sudah terkenal itu selalu dia iklanin bukunya sendiri. Wah, kamu. Suami saya menghina saya nih. Kamu, maksudnya penulis pemula. Masa kamu tidak branding diri, katanya. Akhirnya saya ya berani-beraniin diri lah gitu kan. Tapi alhamdulillah setiap saya naik status 2, 3. Karena kalau kita tidak sendiri yang memperkenalkan siapa, kan nggak mungkin orang lain kan. Orang terkenal juga dia butuh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Jadi gitu ya. Oke Bunda, saya pesan satu tuh ya Bunda ya. Sedap kali. Oke Bunda, terakhir nih. Berarti berhasil di brandingnya ya. Berhasil dong. Walaupun nanti waktu baca nyesal saya beli gitu ya. Gak. Oke Bunda, mungkin terakhir nih, statement terakhir buat teman-teman FLP Takengon yang sampai sekarang masih menyimpan atau merahasiakan tulisannya itu apa? Ya, oke. Buat teman-teman, kalau anda ya, kalau teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, bebeweni, Ike misalnya tulisannya masih disimpan, udah kirim sama Bunda Ina aja. Baik. Bercanda, enggak. Sampai kapan kita menyimpan tulisan itu? Kan kita harapannya adalah setiap jejak, setiap kalimat, setiap kata yang sudah kita rangkai menjadi kalimat itu akan bermakna untuk orang lain. Saya tidak pernah tahu tulisan mana yang telah membuat orang lain tergugah, tulisan mana dari tulisan saya itu membuat orang lain bahagia, tulisan mana yang dari tulisan saya itu membuat orang lain bangkit. Saya nggak pernah tahu. Sehingga kalau teman-teman masih menyimpan tulisan-tulisan yang sudah teman-teman buat, itu sangat disayangkan. Kemarin saya baru dapat kenalan baru 2 hari yang lalu. Dia dari Takengon juga. Dia bilang, Bunda, saya gini nih. Oh ya silakan. Cuman saya bilang gini, saya kepengen nulis Bunda, katanya. Kepengen nulis solo, saya mulai kepengen tulis begini-begini. Oke, coba tuliskan nak ya. 1 hari itu 600 kata aja. 1 bulan kamu siap buku solo. Susah, tidak akan susah kalau kamu itu memang betul-betul memanfaatkan waktu. Kita antri punya HP, tulis di HP. Kalau saya kan tidak canggih dengan aplikasi yang ada di HP. Saya tulisnya di WA, saya kirim ke punya suami. Suami saya korban tuh. Tulis aja dulu. Jadi daripada kita banyak menghabiskan menilai orang, melihat orang ke sana kemari, kenapa kita tidak fokus kepada menulis aja? Karena saya termasuk perempuan yang banyak kesibukan, bahkan kesehatan dan lain sebagainya. Menulis membuat saya bahagia. Menulis membuat saya senang. Menulis membuat saya ketika ada masalah itu saya lebih tenang dalam menghadapinya. Menulis membuat saya itu lebih nyaman ketika orang tua datang kemari dengan masalahnya. Saya bandingkan dengan masalah saya, ternyata ada yang lebih. Dari mana? Kita tulis semuanya. Wah, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita sampaikan. Jadi
jangan pernah berhenti menulis, karena seperti yang saya sampaikan, kita tidak pernah tahu tulisan mana yang sudah membantu orang lain lepas dari masalahnya. Ya, mungkin itu untuk kawan-kawan, cepatlah menulis kalau mau ikut. Baik. Nggak bercanda ah. Ini lingkar pena kan luar biasa. Oke, mungkin itu saja. Saya suka Bercanda tapi serius. Enggak. Oke, kembalikan, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Ada lagi yang bertanya ya? Saya cek dulu. Kayaknya udah nggak ada lagi nih Bunda. Baik, Bunda, Ya. makasih atas waktunya. Semuanya nih daging semua nih. Kayaknya penting semua harus disimak dari awal lagi. Mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman di Takengon, terutama di Takengon ya Bunda ya. Mudah-mudahan. Oke Bunda, terima kasih. Salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.